Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiris sabirin idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Al-Ustaz, tuan-tuan guru, bapak-bapak, orang-orang tua kami, ibunda sahibul bait di rumah yang berkah yang mulia ini, tak bosan, tak jenuh, lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi nanti dari dunia ini selama hayat kita masih di kandung badan. Mari senantiasa tidak pernah alpa dan lupa kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam yang kedua tidak lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi pedoman dalam hidup kita, yang malam ini kita sama mengamalkan sunnahnya, silaturahim, majelis taklim, ingat mengingatkan, doa mendoakan, kunjung mengunjungi. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah sidang takziah rahimakumullah, sudah merupakan sunnatullah bahwasanya kematian itu adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengikrarkan dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi barometer, ukuran, ya, pedoman dalam hidup kita, yang mana Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Raziq, Allah yang maha mencipta, Allah yang mengatur kehidupan makhluknya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka kematian dan kehidupan yang kita jalani ini adalah bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, berkeluarga kita. Tidak lain dan tidak bukan Allah ingin melihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang memiliki kesempatan untuk beramal. Maka alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kita keimanan, ketakwaan, diberi kita nikmat ukhuwah, persaudaraan, sehingga kita yang datang malam ini dari berbagai macam penjuru. Kedatangan kita karena iman, karena ukhuwah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah merupakan sunnatullah lagi, sudah merupakan ketetapan Allah, fitrahnya manusia. Kalau manusia itu pulang kampung, Bapak hadirin sekalian, maka manusia itu pasti akan gembira. Siapapun dia orangnya, sudah lama dia merantau, tiba saatnya pulang kampung pasti dia gembira. Nah, inilah setawar sedingin untuk sahibul bait di rumah ini. Abang dah kita sudah lama merantau, umurnya 40 ya, 40 tahun dia. Sudah merajut amal ibadah, sudah banyak menorehkan ya sejarah dalam hidupnya. Maka
saatnya lah pulang kampung. Maka kalau pulang kampung sudah banyak membawa bekal, pasti dia gembira. Yang sedih kalau pulang kampung nggak bawa apa-apa. Astagfirullah. Iya, perjalanan jauh. Masya Allah. Diseneni kata Pak Ustadz. Subhanallah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kematian itu adalah satu keniscayaan. Nabi mengatakan dalam sabdanya, al-mautu kalbabun. Kematian itu seperti pintu. Wa kullan nasi dakhiluhu. Setiap manusia pasti akan memasukinya. Al-mautu kal ka'sun. Kematian itu laksana air dalam gelas. Depan kita tadi sudah ada gelas, walaupun dari plastik dia kan. Allah. Itu sunnatullah. Setiap manusia pasti haus. Kalau udah haus minum. Al-mautu kal ka'sun. Kematian itu seperti air dalam gelas. Wa kullan nasi syaribuhu. Setiap manusia pasti meminumnya. Ad-dunya fana. Dunia ini akan hancur, akan fana. Tidak kekal dunia ini. Wa talibuha fana, kata Rasul. Yang menuntut, mengejar, mencari kehidupan dunia ini juga nanti akan fana. Dan kita sekarang juga sedang menuntut kehidupan dunia. Pergi pagi pulang petang, kita kerja mencari kehidupan. Kita sebagai penuntut kehidupan. Tapi ada yang lebih mulia lagi, ya, tolabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu pengetahuan, ini dimudahkan langkah kakinya oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang takziah rahimakumullah, belum putus, masih ada sambungannya. Nabi bersabda, al-jam'uka al-maluka jam'uka lil warasa, kata Rasul. Adapun harta yang kamu cari, yang kamu kumpulkan, itu adalah untuk pewaris-pewarismu. Tinggallah sama yang tinggal di dunia. As-sahibuka fil qabri al-amalul khair au amalus su. Adapun sahabat sejatimu di alam kubur adalah amalmu yang baik ataukah amalmu yang buruk. Maka alhamdulillah, disinilah ya peranan penting kita berukhuwah. Peranan penting kita mencari sahabat, mencari teman, mukminina wal mukminat. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sidang takziah rahimakumullah, tidak diragukan lagi, tergabung kita dalam forum komunikasi Mushola Masjid Kecamatan Sungai dan Kutalim Baru. Ini adalah bagian daripada langkah dan jalan kita untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila manusia yang lain yang pernah hidup sama kita sudah tak mampu lagi buat apa-apa sama kita, maka tinggallah langkah kita, amal soleh kita, sedekah jariah kita. Ini adalah bagian daripada renungan kepada kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang takziah rahimakumullah, di hadis yang lain Nabi pun pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan kepada kita bahwasanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kehidupan di atas dunia ini kita memang diberi kebebasan oleh Allah. Ya benda Adam, kata Allah, hai anak cucu Adam, ihya masyi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat, kematian itu akan menjemputmu. Nah, ini satu kepastian. Kita diberi kebebasan hidup sesuka hati kita di muka bumi ini. Tapi ingat, setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Kemudian yang kedua, ini evaluasi kepada kita yang bersama. Ya bena Adam wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bihi. Hai anak cucu Adam, berbuatlah sesuka hatimu. Kebebasan, buatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, setiap perbuatan yang kau kerjakan pasti ada balasannya.
Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Siapa yang berbuat kebaikan pasti akan dibalas dengan kenikmatan. Siapa yang berbuat keburukan dan kemaksiatan pasti akan dibalas dengan panasnya azab neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka alhamdulillah gembira kita. Sohibul bait pun gembira. Kita semuanya gembira dengan kehadiran kita bersama. Ya, ta'aruf kita, ta'awun, udah ta'aruf, kenal, sudah kenal, kemudian ta'awun, tolong menolong, tafahum, apalagi Ustaz, ta'awun, tarahim, sudah kenal mengenal saling kasih sayang, ruhama ubainahuma. Maka ini akan melahirkan satu kecintaan yang tak pernah lekang dalam kehidupan. Maka dikondisikan kita, ya, ibaratkan sinyal dari menara masjid-masjid dan musola-musola kita dengan ada kegiatan silaturahim majelis taklim setiap Ahad subuhnya, ini akan mempererat, ya, mengingatkan, ya, bahwasanya kehidupan kita ini sudah dirajut dengan tali ukhuwah persaudaraan, tali kasih sayang, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Ini akan menghantarkan kehidupan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua. Baru yang ketiga, ketetapan Allah tak bisa lagi diganggu-gugat. Ya bani Adam, wahbib masyi'ta fa innaka mufariquhum bihi. Hai anak cucu Adam, cintailah siapapun itu sesuka hatimu. Tapi ingat, suatu hari nanti siapa yang paling kamu cintai pasti akan berpisah denganmu. Diakah yang mendahuluimu ataukah kita yang mendahuluinya? Jadi abang dah kita sudah mendahului kita, tapi perjuangannya, wah, ini yang penting, perjuangannya, idenya, ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada kita bersama, diteruskan perjuangannya sehingga amal soleh kebaikan kita mengalir pahalanya. Inilah sang pencetus kebaikan. Maka Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan kepada kita bersama, sebaik-baik tempat menitipkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti berpisah. Orang yang berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, pasti akan mendapatkan naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ana uhibbu ilaikum fillah. Kita cinta kepada sahabat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyambung tali cinta dan kasih sayang kita kelak suatu hari nanti di akhirat sana, maka kita akan dikumpulkan dalam naungan, lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Badalal ardi ghairal ardi. Bumi ini, bumi dunia ini pasti akan diganti oleh Allah dengan bumi padang mahsyar. Kalau mahsyar nanti sudah berada kita di sana, maka surga didekatkan, neraka pun didekatkan kepada penghuni-penghuninya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita, gerak langkah kita, surga itu akan mendekati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah motivasi, dorongan kepada kita yang masih hidup, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teruskan perjuangan iman, takwa, dakwah, silaturahim, majelis taklim, kemudian kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk khairun nas man yanfa'uhum linnas. Inilah bagian daripada program sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mampu memberikan manfaat yang banyak kepada khalayak ramai, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berada di dalamnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian kepada Sohibul Bait di rumah ini kita doakan dan senantiasa tidak pernah alpa dan lupa cinta kepada almarhum. Jangan lupa didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Dijadikan kuburnya bagian daripada taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Dr. Andes Nazaruddin yang telah menyampaikan setawar sedingin kepada ahli musibah di rumah ini dan pelajaran atau iktibar bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah Nazaruddin sampaikan tadi dapat kita renungi dan nanti dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para bertakziah yang dirahmati Allah SWT. Malam hari ini merupakan malam yang terakhir kita bertahlilan di rumah ahli musibah ini. Maka di sini kami atas nama mewakili ahli musibah di rumah ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kemudian dari STM yang telah membantu terlaksananya fardu kifayah dari mulai memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah sampai dengan menguburkan jenazah. Begitu juga pemasangan tenda, kursi dan lain sebagainya. Maka di sini kami sekali lagi mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kami tidak bisa membalas kebaikan bapak-bapak, ibu sekalian. Kesemuanya itu kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda adanya kepada kita semua. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu hidangan yang ada di hadapan kita. Dari kue yang masih ada bisa dibawa pulang Pak, bisa dibungkus pulang, nanti bisa dimakan bersama dengan anggota keluarga. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa pada BKM dan jamaah FKSMM nanti hari Ahad tanggal 6 Desember 2020 kita mengadakan pengajian. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.